saja. Dicabik-cabik oleh 2.800 musuh. Itu luar biasa. Bagaimana kekuatan mereka dalam masalah ini. Mungkin kalau kita ingin korek teman-teman sekalian, kisah seperti ini banyak sekali ya. Namun ada satu kisah yang saya ingin tambahkan. Tentu ada kisah yang pernah kami sampaikan, pertandingan duelnya Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Wud dalam perang Khandaq. Kemudian juga banyak kisah-kisah Zubair ya dengan tokoh-tokoh kesatrianya Yahudi di Khaybar ya. Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa, heroik sekali gitu ya. Kalau kita ingin bahas ini mungkin banyak sekali memakan waktu. Tetapi teman-teman sekalian, saya coba datangkan sekarang kisah selain sahabat. Mungkin ada yang mengatakan sahabat ya hidup bersama Nabi dan seterusnya. Oke, ada generasi setelahnya. Tabi'in. Ada seseorang tadinya kafir, orang Persia. Namanya Rafi' ibn Mahran. Julukannya Abul Aliyah. Orang ini teman-teman sekalian tumbuh dalam keadaan penyembah api di Persia. Waktu umat Islam berhasil menembus ya Persia di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berhasil menembusnya, maka mulailah banyak orang-orang Persia menjadi tawanan perang, di antaranya Rafi'. Lalu kemudian dia lihat muamalahnya kaum muslimin, bagaimana umat Islam sangat santun, sangat baik. Di medan perang mereka seperti singa memang, tapi kalau orang sudah tertawan, mereka menjalankan sabda Nabi SAW, berbuat baiklah kepada termasuk tawanan-tawanan, sampai sebagian tawanan kaum muslimin mengatakan, kami menyaksikan sendiri bagaimana mulut-mulut kami dimasukkan roti-roti yang manis dan kaum muslimin memasukkan ke mulut mereka kurma-kurma yang sudah kering. Saking kita disuruh buat baik pada tawanan. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi waktu dia masuk Islam, dia bukan main-main. Dia tahu pondasi dasar Islam ini adalah keimanan. Maka dia mulai menghafal Al-Quran, dia mulai menghafal hadis-hadis Nabi SAW dari orang kafir, ya, masuk iman dalam hatinya sampai menjadi ulamanya tabi'in. Abul Aliyah sampai dalam ilmu hadis dikenal dengan sanad emas. Abul Aliyah, kemudian sahabat Nabi lalu Rasulullah SAW. Tadinya orang ini mengambil ilmu dari para tabi'in, dan beliau tabi'in sendiri. Lalu beliau berkata pada dirinya sendiri, saya kenapa harus belajar dari tabi'in? Kenapa saya tidak belajar dari sahabat langsung? Mulailah dia nukil, belajar dari, dan dia sempat mendapati Abu Bakar di akhir hidupnya. Kemudian juga datang di masa Umar dan mulai belajar dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya, Samurah bin Jundub, dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan menjadi murid-murid utamanya. Tapi jelas teman-teman sekalian, kalau kita ingin korek kisahnya dari awal di panjang lebar, saya akan buat satu serial. Alhamdulillah kita sudah buat serial Sahabat Tabligh Akbar. Kita juga sekarang sudah mulai masuk ke serial 25 Nabi dan Rasul. Kami juga akan masuk nanti di serial para tabi'in. Dan kita akan lebih rincikan biografi dan seterusnya. Tapi saking orang ini betul-betul tulus dan dia ingin memenuhi hatinya dengan keimanan, maka yang terjadi adalah Allah mudahkan dia. Allah berkahi hidupnya. Dia belajar, dia terus terapkan ilmunya sampai dia betul-betul sampai pada level memahami ilmu agama ini yang mungkin tidak umum orang fahami di masa itu saja. Di antaranya dinukil sebuah kisah, pernah ada satu orang temannya atau muridnya melihat dia selesai wudhu. Berjatuhanlah air wudhu itu dari wajahnya, dari tangannya. Ya. Kemudian dia selepas wudhu mau masuk di masjid, orang ini mengatakan pada Abul Aliyah, Inna Allah yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahirin. Allah itu suka sekali dengan orang yang suka bertaubat dan orang yang bersuci. Yang dia fahami bersuci di sini dengan air. Maka Abul Aliyah mengatakan, wahai saudaraku, yang dimaksud dengan mutatahirin bukan bersuci dengan air, tetapi seseorang mensucikan dirinya dari dosa-dosa dengan ketakwaannya, dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyebutkan banyak sekali kata-kata hikmah. Di antaranya karena dalamnya imannya dan dia bagaimana terus mendalami ilmu agama ini sampai akhirnya hikmahnya dinukil. Dia mengatakan, "May yu'min billahi hadahu." Siapa yang beriman pada Allah pasti Allah akan kasih petunjuk. Asal dia sempurnakan imannya dalam hati, apa saja yang dia butuh akan diberikan petunjuk. Ya. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah."
Dan pembenaran terhadap apa yang saya ucapkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman kepada Allah, memaksimalkan imannya dalam hatinya kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Apa saja yang sedang dihadapi ada solusinya. Itu disebutkan dalam surat Taghabun, surah nomor 64 ayat 11. Lalu dia bilang lagi, waman tawakkala 'ala Allahi kafahu. Dan siapa yang menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala. Dan yang membenarkan apa yang saya ucapkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Surah Talaq surah nomor 65 ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ikhtiar dulu, kemudian dia serahkan usahanya kepada Allah, maka pasti Allah akan jadi pencukup baginya. Wa man aqradahu jazah. Dan siapa yang meminjamkan di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, maka Allah pasti akan balas dia. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala. Dan itu pembenarannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 245. Dan siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Satu waktu dia masuk dalam majlisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu Abdullah bin Abbas menjadi gubernur, atau kalau kita sekarang wali kota mungkin di kota Basra. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh Quraisy yang duduk. Ini tokoh kita Abu Ali ini mantan budak. Orang Persia ditawan oleh muslimin jadi budak, lalu diperjualbelikan di pasar sampai akhirnya dibebaskan oleh seorang majikannya wanita. Ada kisahnya panjang sesungguhnya. Ya, bagaimana dia dibebaskan, wanita itu ikut di sholat muslimin, saya bebaskan Abu Aliyah karena Allah SWT agar dia mengajar umat Islam agama gitu ya. Yang jelas karena dia ilmunya sangat luas, imannya sangat dalam, isi hidupnya semua nasihat yang baik, manfaat kepada umat Islam. Dia masuk di medan perang, dia berperang sampai dicintai oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Satu waktu datang dalam majlisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dia dimuliakan, diajak duduk ya di majlisnya atau di singgasananya Abdullah bin Abbas. Lalu orang-orang Quraisy yang ada di situ saling saling mencibir, bukan mencibir sebenarnya, saling orang yang bermain mata, gams ya, orang bermain mata gitu. Abdullah bin Abbas tangkap itu, sekarang kok bisa sih mantan budak Abdullah bin Abbas malah muliakan kita ini orang-orang Quraisy, tidak seperti itu. Tapi ini bukan sahabat-sahabat Nabi ya, ini orang-orang yang galangan tabi'in yang hidup pada masa itu. Maka Abdullah bin Abbas tangkap itu. Lalu beliau memberikan pelajaran kepada mereka semua, bagaimana Allah Azza wa Jal memuliakan orang justru karena keimanannya dan ilmunya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innal ilma yazidu ahlil ilmi syarafa. Ketahuilah, ilmu itu benar-benar menambah kemuliaan bagi seseorang. Jadi belajar agama sampai betul-betul bisa mendatangkan keimanan yang sempurna, itu akan menambah kemuliaan. Wa yarfa'u qadra ahlihi bainan nas. Dan akan memuliakan kedudukan orang yang mempunyai ilmu dan iman itu di tengah-tengah manusia. Wa yujlisul mamalik alal asirra. Dan akan mendudukkan para mantan-mantan budak atau budak pun di singgah-singgasananya para raja-raja. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah SWT. Kita sudah datangkan contoh dari masalah ibadah, dari masalah jihad, dari masalah ilmu. Bagaimana betul-betul orang kalau punya iman itu Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga mungkin perlu fahami baik-baik tentang masalah apa yang kita bahas ini. Pastikan teman-teman sekalian, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga hubungan kita sama Allah, menjaga keimanan kita, tidak akan pernah sama keadaan kita dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa saya datangkan poin ini? Karena pernah ada yang mengatakan begitu. Ustadz, kita kan orang muslim, beriman kepada Allah. Tapi kenapa banyak orang di antara kita yang miskin, yang susah, ya, belum dibukakan pintu rezeki. Lalu kemudian dia membandingkan dirinya dengan tetangganya yang non muslim. Ya. Lalu saya mengatakan, jawaban saya dua. Yang pertama, antum harus fair dan adil. Kalau mau membandingkan antara seorang muslim sama seorang kafir, pertemukan kalau sama jenjangnya. Misalnya muslim yang kaya sama kafir yang kaya. Nah baru bisa adil tuh. Jangan pertemukan antara muslim yang kaya
kafir yang kaya sama muslim yang miskin. Itu nanti antum membandingkan seperti itu. Dan pertemukan juga muslim yang miskin sama kafir yang miskin. Nah itu baru adil. Ya, karena kita tidak bisa membandingkan karena memang ekonominya berbeda. Sebagaimana juga kita tidak bisa bandingkan jenjang pendidikan orang yang berbeda. Ini tidak adil namanya. Gitu kan? Kalau kita pertemukan yang kaya sama kaya, kita akan temukan yang muslim jauh lebih banyak keberkahan hidupnya. Dan yang miskin juga sama miskin, kita akan temukan si muslim jauh lebih bahagia. Saya pernah kedatangan seorang jemaah kami, kebetulan dia ikut sama travel kami waktu itu umrah, sudah meninggal rahimahullah, beliau dari Lombok, seorang pengusaha waktu itu. Datang ke restoran kami di Jakarta, dia bawa temannya orang Chinese, non-muslim, Katolik, partner bisnis dia. Kemudian ngobrol-ngobrol di restoran. Begitulah seperti biasa, kalau seorang jemaah ketemu sama ustadz, banyak masalah hukum macam-macam, keluarga, masalah bisnis, masalah segala macam, dan saya jawab. Sementara yang Katolik ini menyaksikan kami berbicara dan diskusi gitu. Setelah selesai teman ini bertanya, rahimahullah beliau sudah meninggal. Tiba-tiba yang Katolik ini mengaitkan saya, dia bilang begini, Ustaz, saya boleh bertanya juga enggak? Saya bilang boleh silakan, tapi saya akan jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang enggak apa-apa Ustaz, karena apa yang teman saya tanya ini, saya juga alami. Jadi masalah-masalah apa tadi? Masalah penipuan atau masalah hukum-hukum yang bagaimana supaya maju usahanya, harus ada kejujuran, modalnya halal dan segala macam. Bagaimana membahagiakan istri, bagaimana haknya mereka. Sebenarnya saya juga butuh itu. Jadi jangan pikir teman-teman orang-orang kafir itu dalam kondisi, oh mereka tuh kafir tapi mereka enak-enak saja. Perhatikan ini sebuah statement yang menarik ya, yang harus kita fahami baik-baik. Hadis Nabi SAW, hadis ini mulia sekali. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintai dan tidak dicintai. Karena tidak ada nilainya dunia itu. Ya. Kemudian dikatakan wala yu'tid din illa liman ahab. Dalam riwayat lain wala yu'til imana illa liman ahab. Dan dia tidak akan memberikan agama atau iman kecuali kepada siapa yang dia cintai. Waman a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Dan siapa yang Allah berikan padanya agama Islam ini, maka tentu Allah sudah mencintainya. Jadi jangan sampai salah nih. Ini jawaban yang pertama, gitu kan? Jawaban yang kedua berhubungan dengan masalah ini. Ada hadis Nabi SAW, kalau engkau melihat seseorang sedang melakukan kemaksiatan dan melimpah padanya nikmat Allah, ketahuilah itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Ingat teman-teman sekalian, semua umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, kaum Lut, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya, kaumnya Nabi Shu'aib, kaum-kaum yang Allah binasakan. Kalau antum baca histori mereka, beberapa hari sebelum mereka meninggal, dihukum oleh Allah, justru nikmat Allah melimpah pada mereka. Badannya makin sehat, mereka makin bahagia. Lihat itu orang yang mabuk-mabuk, orang yang berzina, ke diskotik, ngakak-ngakak, tawa-ketawa, bahagia, seakan-akan begitu. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah manusia yang Allah hukum, dan itu tidak akan berubah sistem Allah itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan temukan perubahan dalam peraturan yang Allah tetapkan gitu ya. Itu ternyata tahapan siksaan. Karena Allah pada saat membuat mereka lalai begitu, lalu Allah hukum mereka sekonyong-konyong, langsung tiba-tiba dihukum dan mereka tidak bisa menghindar. Makanya begitu datang siksaan kepada kaum Ad, kaum Samud, mereka tidak bisa melarikan diri. Karena mereka lagi dalam kondisi lalai. Di saat itulah Allah hukum mereka. Jadi jangan antum membandingkan kondisi dan menilai dengan kasat mata saja. Harus dengan ilmu yang benar supaya faham masalah ini. Ya. Dan ingat juga bagaimana kalau seseorang di antara kita tersibukkan dengan amal saleh, itu jauh lebih mahal dari semua harta dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya, kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu qabla mauti. Allah akan menggunakan dia sebelum dia meninggal. Fasa'ala ar-rajulu minal qaum masti'malah. Lalu seorang dari kaum yang ada di situ menanyakan pada Nabi SAW, bagaimana Allah menggunakannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ila al-amali salih qabla mauti, thumma yakbiduhu alaih. Allah akan berikan dia petunjuk untuk mengerjakan amal saleh, kemudian Allah mewafatkan dia di atas keadaan itu. Jadi orang-orang kafir ditutup dalam kondisi lalai sehingga lebih berat hukuman bagi dia, orang-orang beriman ditutup dengan amal-amal saleh. Sebagian salaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhib.
Tidak penting sebenarnya bagaimana kau mencintai. Walakin sya'an an tuhab. Tapi yang penting adalah kau dicintai. Ai laisa an tadhun annaka tuhibbullah. Maksudnya bukan poin adalah kau mengira dirimu kau mencintai Allah. Walakin sya'an al-azim an yuhibbaqallah. Tapi yang benar adalah bagaimana Allah mencintaimu. Ya Allah la yuhibbu illa man istahaqqa dzalikal hubb. Karena Allah tidak akan mencintai kecuali orang yang pantas untuk menerima cinta tersebut. Teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan perkataan yang atau beberapa dalil ini kita sebagai bahan renungan ya. Bahwasanya orang kalau terus saja mengejar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kedudukan besar sekali. Riwayat Bukhari menyebutkan, saya langsung terjemahkan saja, bagaimana Nabi SAW mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Akhirnya Jibril pun mencintai dan menyeru di langit dan di bumi, kalau Allah mencintai fulan maka cintailah dia. Lalu Allah pun membuat orang-orang mencintainya. Tentu ada yang membencinya kalau orang-orang itu kafir atau orang munafik sebagaimana Nabi SAW. Tapi umumnya orang akan menyukai dia. Kemudian kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu mengatakan, hai Jibril, aku benci fulan, bencilah. Maka Jibril membencinya. Kemudian Jibril menyeru di langit dan di bumi, kalau Allah membenci si fulan maka bencilah. Lalu dibencilah orang tersebut. Ini luar biasa. Kemudian riwayat yang lain adalah riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah melihat Handalah. Handalah ini sahabat yang mulia dan juga tentu mati syahid beliau ya. Jenazahnya waktu ditemukan di perang Uhud, ya, Nabi SAW lihat jenazahnya yang terkenal dengan Ghasilul Malaika, ya, karena beliau menikah hari Jumat, ya, kemudian terjadi interaksi biologis dengan pasangannya selepas subuh hari Sabtu, itu dikumandangkan atau dipanggil perang jihad, perang Uhud, maka dia keluar sebelum dia mandi junub, kemudian dia pergi berperang sampai mati syahid. Nah, pada saat Nabi SAW mengumpulkan jenazah-jenazah, ya, lalu kemudian melihat jenazah Handalah, beliau mengalihkan pandangan matanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Terjadi sesuatu yang buruk pada beliau? Kata Nabi SAW, tidak. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istrinya dari bidadari surga datang menjemputnya. Dan dalam riwayat lain, ada malaikat datang memandikan junub dia. Maka dapat julukan Ghasilul Malaika, atau yang dimandikan oleh para malaikat. Nah, Handalah ini pernah datang di majelis Nabi. Dia dengarkan tentang kematian, tentang surga dan neraka, siksa kubur. Dia nangis terisak-isak sambil pulang dari masjid menuju ke rumahnya. Lewat di depan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya, Handalah, ada apa dengan kau? Dia bilang, saya datang dari majelis Nabi. Nabi ingatkan tentang surga, neraka, kematian, kubur. Saya tersentuh dan saya takut. Lalu kata Abu Bakar, inna lanulki mithla hadha. Sungguhnya kami betul-betul juga merasakan ini, ya. Maka fantolak tu ana wa Abu Bakar. Maka Handalah mengatakan, saya pun beranjak dengan Abu Bakar menuju ke Nabi SAW. Hatta dakhalna ala Rasulillah SAW. Sampai kami menemui Rasulullah SAW. Qultu, nafaka Handalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Handalah sudah jadi munafik. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa mazak, apa sebabnya kau mengatakan itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Kami duduk di sisi Anda ingatkan kami tentang surga neraka sampai kami seakan-akan melihat surga neraka dengan mata kepala kami. Fa idza kharajna min indika, kalau kami sudah keluar dari sisi Anda, kemudian kami mulailah, ya, jalasna al-azwaj wal aulad, ya. Kami sudah mulai kumpul dengan istri dan anak-anak dan juga harta-harta kami, ya. Nasina katsira, kami mulai lupa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksud demi Allah, in law tadumuna ala ma taqumuna indi, ya. Kalau seandainya kalian coba mempertahankan iman kalian seperti waktu kalian sedang duduk di sisiku, betul-betul yakin itu Allah ada, hati kalian penuh dengan iman, surga seperti depan mata dan ingin mengejarnya dengan amal soleh ke amal soleh yang lain, neraka seperti depan mata sehingga takut sekali berbuat dosa, kalian jaga itu.
Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, kalian jaga seperti kalian di sisiku, ya. La safahatkumul malaikatu ala furushikum. Maka pasti malaikat-malaikat akan datang dan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian. Wa fiturukikum, dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Handalah sa'atu wa sa'a. Tapi hai Handalah, memang sekali ini dan sekali itu. Maksudnya adalah, yang kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian di sini, bagaimana Nabi SAW menitik beratkan. Kebanyakan orang fahami hadis ini sebagai penutup ya. Bagaimana orang banyak memahami, oh kata Nabi SAW, Handalah sesaat-sesaat. Sehingga mereka, saya sering dengar ikhwah bilang gitu ya. Karena ada hadis Handalah sesaat-sesaat, maksudnya ya sekali kita tambah iman kita, sekali mungkin kita juga lemah gitu ya. Mereka lupa potongan awal hadis ini. Ini yang harus digarisbawahi. Kata Nabi SAW, bersumpah atas nama Allah, andai saja kalian pertahankan itu. Semangat untuk ibadah dengan penuh keyakinan Allah sedang melihat, Allah sedang menilai, mengawasi, dan surga depan mata. Kalau saya mati nih dalam keadaan beribadah, saya akan masuk surga. Kalau saya mati dalam keadaan kafir atau berbuat dosa, akan masuk neraka. Kalau dipertahankan, malaikat akan datang menyalami kalian. Mungkin tidak masuk akal kita. Karena banyak orang tidak masuk di akalnya, dia tidak jadikannya sebagai pegangan. Padahal sebenarnya itu yang Nabi ingin titip pesankan. Kalau kau jaga Handalah, malaikat akan datang menyalami kalian. Di jalan-jalan kalian, di ranjang-ranjang kalian. Maksudnya menolong kalian dengan caranya. Salah satu maknanya di sini adalah kalau pernah dengar tentang keutamaan masjid ya. Jadi jangan teman-teman tinggalkan masjid. Bagaimanapun keadaannya kecuali darurat sekali. Sholatnya terutama ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang disesuaikan oleh Al-Mudri dalam Targhib Tarhib beliau dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Bahwasanya masjid itu memiliki pasak-pasak. Itulah para pengunjungnya. Ya. Kalau mereka sakit, maka malaikat menjenguk mereka. Dan kalau mereka butuh bantuan, malaikat membantunya. Memang tidak nampak depan mata kita malaikat itu. Tapi datang bantuannya. Salah satu cara mengimani keadaan malaikat seperti apa kira-kira? Perhatikan hadis Nabi SAW. Kalau seseorang terbangun tengah malam, kita semua bisa rasakan itu. Maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Pernah gak antum bangun tengah malam, ada perasaan bisikan dalam hati mau sholat? Itu dari malaikat. Kita imani mereka berada begitu. Ada masjid lagi dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Ada dalam hati mau sholat. Ada orang miskin, ada hati dalam hati bisikan suruh bantu. Itu dari malaikat semua. Mereka mengingatkan kita kebaikan-kebaikan. Nanti pendampingnya, qarinnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Memang tidak nampak, tapi ada kenyataannya, gitu kan? Nah seperti itulah. Jadi yang kita titik beratkan sekarang secara tazkiyatun nafs, musyid jiwanya adalah bagaimana kita ambil potongan pertama hadis, yaitu mempertahankan keimanan kita. Antum harus merasa teman-teman sekalian, mempertahankan iman antum, ibadah antum pada Allah ini lebih mahal dan lebih butuh daripada makan pada saat lapar, tidur pada saat ngantuk, obat pada saat sakit, lebih penting. Sehingga jangan dijual urusan akhirat kita ini, iman kita ini dengan urusan dunia. Kita jual hanya karena mau transaksi jual beli, hanya karena suka dengan seorang wanita, hanya karena suka dengan seorang laki-laki, lalu meninggalkan agama, lalu meninggalkan perintah dan segala macam. Jangan seperti itu, ya. Itu yang kita maksudkan. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT membuat kita selalu istiqomah, bisa menjaga keimanan kita, dan Allah terus membuat kita ya menyempurnakan iman kita ini sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kita mendapatkan maksimal apa yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Allahumma amin.